Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis data Bifarat untuk memenuhi tugas matematika wajib dari Ibu Dian. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alif Ramayuda dari absen 2 sebagai pemateri soal nomor 3C. Yang kedua ada Anissa Lavanya dari absen 3 sebagai editor dan mengerjakan diagram. Yang ketiga ada Ardan Sasmito nomor absen 5 sebagai pencari materi dan mengerjakan tugas diagram. Yang keempat ada Imam Nur Safa nomor absen 19 sebagai pemateri soal nomor 3C. Yang kelima ada Nadia Anggun dari absen 25 sebagai pemateri soal nomor 3E. Dan yang terakhir ada Naufal Fakih absen 26 sebagai pemateri soal nomor 3F. Are you ready? Nah, jadi teman-teman di sini kami mengambil data, jarak, dan PES. Di sini kami mengambil 8 data. Dari data-data tersebut ada beberapa soal yang perlu kita selesaikan. Yang pertama adalah analisis diagram mencar tersebut berdasarkan arah dan jenis tren data. Yang kedua, menentukan persamaan garis regresi dari diagram mencar tersebut dan gambarkan garis base width-nya. Yang ketiga, berikan interpelasi masing-masing dari nilai konstanta dan koefisien regresinya. Yang keempat, buatlah prediksi nilai data yang menunjukkan interpolasi dan ekstrapolasi data. Dan kelima adalah hitunglah nilai koefisien korelasi dengan metode produk momen atau yang disebut metode Pearson atau dengan menggunakan metode Spearman, dan tidak lupa berikan alasannya, pilihlah satu metode saja. Nah, dari data tersebut, kita dapat menganalisis diagram mencar tersebut. Yang pertama, arah tren berdasarkan diagram mencar, tren yaitu berkorelasi positif, yang berarti semakin jauh jarak atau kilometer, maka semakin tinggi pula nilai PES. Dengan kata lain, PES meningkat seiring bertambahnya jarak tempuh. Nah, yang kedua dari tren jenis ini termasuk dalam tren linier, karena data menunjukkan pola yang merupakan garis lurus secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit variasi pada beberapa titik. Nah, setelah menentukan arah tren dan jenis tren, kita menentukan XY dan X kuadrat dari jarak dan PES. Nah, setelah menemukan data-datanya, kita bisa langsung mengerjakan interpretasi masing-masing dari nilai konstanta dan koefisien regresinya. Untuk menentukan interpretasi dari masing-masing nilai konstanta dan koefisien regresinya, kita dapat menentukan B terlebih dahulu. Jadi nilai B dapat kita ambil dengan menggunakan rumus sigma xy dikurangi sigma x dikali sigma y dibagi dengan sigma x kuadrat dan dikurangi dengan sigma x pangkat 2. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita dapat menentukan nilai B yaitu 0,71. Yang kedua, kita menentukan Y dan X. Jadi, rumusnya adalah sigma Y dibagi dengan N atau jumlah dari data. Yang pertama, Y adalah 49,54 dibagi dengan 8 yang menentukan hasil 6,19. Yang kedua, X yaitu sigma X dibagi dengan N sama dengan 36 dibagi 8 sama dengan 4,5. Langkah selanjutnya kita menentukan nilai A. Rumus dari nilai A adalah Y min BX. Jadi 6,19 dikurangi 0,71 dikali 4,5. Hasil akhirnya adalah 3,095. Langkah terakhir adalah menentukan nilai Y. Jadi rumus untuk menentukan nilai Y adalah Y sama dengan A tambah BX. Jadi 3,095 ditambah 0,71 mendapatkan hasil 3,71. Sebelum melanjutkan mengerjakan soal Biparat, jarak, dan PES, teman-teman tahu nggak apa itu nilai konstanta dan koefisien regresi? Nah, sebelum mengerjakan lebih lanjut, mari kita cari tahu dulu apa itu konstanta dan koefisien regresi. Jadi, konstanta artinya ketika tidak ada pengaruh dari variabel independen, maka variabel dependennya memiliki nilai dasar sebanyak A. Jadi, setiap PES lari akan ada jarak sebesar 3 km. Lalu yang kedua, koefisien regresi itu apa sih artinya? Jadi, koefisien regresi artinya
Setiap kali variabel independen meningkat 1, maka variabel dependennya akan bertambah sebanyak B. Jadi, setiap jarak lari akan meningkatkan pace lari sebanyak 0,71. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai prediksi garis regresi. Pertama, kita menggunakan rumus Y topi sama dengan 3 ditambah 0,71x. Prediksi pace lari pada jarak A, jarak 4 km, B, jarak 10 km. Lalu kita masukkan nilai A ke dalam interpolasi. Yang pertama, Y sama dengan 3 ditambah 0,71x. Nah, di sini nilai X diganti dengan angka 4 km. Jadi, 3 ditambah 2,84 sama dengan 5,84. Langkah selanjutnya masih sama seperti langkah di atas, yaitu angka X diganti dengan 10 km. Nah, jadi nilai ekstrapolasi adalah Y topi sama dengan 3 ditambah 0,71x sama dengan 3 ditambah 0,71 dikali 10 sama dengan 10,1. Selanjutnya adalah mencari nilai koefisien. Sigma X sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 Sigma Y sama dengan 8 sama dengan 36 4,56 tambah 5,30 tambah 5,50 tambah 6,12 tambah 7,2 sama dengan 8 kali 4,8,4 tambah 2 kali 49,5 tambah 3 kali 5,30 tambah 4 kali 5,50 tambah 5 kali 6,12 tambah 6 kali 7 20 tambah 7 kali 80 tambah 8 kali 8 46 sama dengan 307,32. 816. 8 dikali 307,32 dikurangi 36 dikali 49,54. Lalu dibagi dengan akar 8 dikali 204 dikurangi 36 kuadrat dikali dengan 8 dikali 3.151.816. Lalu dikurangi dengan 49,54 akar 2. Setelah itu, selesaikan penjumlahan hingga akhir dan mendapatkan nilai akhir sebanyak 49,54 kuadrat atau sama dengan 24.543.716. Lalu disubstitusikan seperti pada papan tulis bagian kanan dan R mendapatkan hasil 0,984. Kemudian urutkan dari 1 hingga 8. Yang pertama, 4,40 berada di posisi 1, 4,56 berada di posisi 2, 5,30 berada di posisi 3, 5,50 berada di posisi 4, 6,12 berada di posisi 5, 7,20 berada di posisi 6, 8,00 berada di posisi 7, 8,46 berada di posisi 8. Kemudian, jika rank tersebut diurutkan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 2, hitung perbedaan peringkat D. DI sama dengan rank XI min rank YI. Karena peringkat X dan Y sama, semua perbedaan peringkat akan sama dengan 0. DI sama dengan 1 min 1, 2 min 2, 3 min 3, 4 min 4, 5 min 5, 6 min 6, 7 min 7, 8 min 8 sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Nah, jadi sigma D akar 2 sama dengan 0. Setelah itu kita substitusikan kepada RS. Jadi RS sama dengan 1 dikurangi 6 dikali 0 dibagi 8 dikali 8 kuadrat min 1 sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa korelasi persen 0,984 menunjukkan bahwa jarak dan P sangat terhubung secara linier. Pun mungkin ada sedikit penyimpangan dari linearitas sempurna. Dan yang terakhir adalah korelasi Spearman 1, menegaskan bahwa hubungan antar variabel benar-benar monoton dengan tidak ada pembalikan urutan peringkat. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah menyelesaikan tugas mengenai analisis data bifarat, PES, dan jarak. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidak terasa kita sudah menyelesaikan tugas analisis data bifarat mengenai PES jarak lari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan dengan kelompok kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.